Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Keanekaragam alam raya dan sumber daya alam membuat kita mampu mengelolanya menjadi beraneka ragam jenis kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, di era yang penuh dengan kemudahan, berbagai macam tawaran produk kecantikan, pakaian, makanan, kosmetik, alat pertukangan hingga bahan bangunan dengan mudah kita dapatkan hanya dengan usapan layar di gadget kita. Lantas hadirin, dengan kemudahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat muslim agar mampu memilih dan memilah produk yang halal ataupun tidak. Karena hadirin, kebanyakan masyarakat dari kita karena banyaknya produk yang menggiurkan mata membuat kita lebih fokus terhadap mahal tidaknya harga dan ongkir padahal uang belum di tangan. Betul hadirin? Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Raih Ridha Allah dengan Gaya Hidup Halal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah kalian dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Baqarah ayat 168 tersebut, Allah menegaskan kepada kita agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang artinya tidak menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan pundi-pundi dan hal yang kita inginkan. Surah Al-Baqarah ayat 168 tadi, Allah menegaskan kepada kita agar tidak menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Dan senantiasa menjaga apapun yang masuk ke dalam perut kita bersumber dari yang halal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaya hidup halal merupakan cara hidup seorang muslim sejati yang sesuai dengan syariat dan berada pada koridor agama dan berada pada koridor yang Allah ridhai. Halal dan baik tidak sekedar mencakup bentuk fisiknya saja, tetapi mencakup bagaimana cara mengolah dan mendapatkannya. Sebagai contoh sederhana hadirin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya di rumah, ternyata hasil dari berjudi, mencuri, narkoba, bahkan hasil korupsi, maka haram hukumnya. Mukbang ayam bakar yang sedapnya Masya Allah, namun ternyata ayam tersebut disembelih tidak menyebut nama Allah, maka haram hukumnya. Pun hadirin, ketika ayam bakar tersebut dioleskan bumbu kecap yang sedapnya Masya Allah,
Dan lagi-lagi, ternyata kuas yang digunakan tidak tahu berasal dari bulu apa dia diproduksi. Hadirin rahimakumullah, bulu babi saat ini banyak sekali diproduksi dan dipasarkan di masyarakat, dan masyarakat awam yang tidak mengetahuinya menggunakannya menjadi alat untuk memasak. Maka dari itu hadirin, mari kita didik hati kita dengan keimanan, karena iman tak sekedar terlintas dalam ingatan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka pada akhirnya saya mengajak kepada seluruh hadirin yang berbahagia untuk senantiasa menggaungkan gaya hidup halal dalam setiap lini kehidupan kita. Mari kita jaga hati kita agar senantiasa tulus dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga apapun yang masuk ke dalam perut kita, apapun yang kita usahakan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, dan apapun yang kita gunakan, pastikan bersumber dari yang halal dan baik. Maka insya Allah ketika kita mampu melakukan hal tersebut, Allah ridho dan keberkahan akan meliputi kehidupan kita. Demikian syarahan yang dapat saya sampaikan. Satu pantun penutup. Ayo ting-ting orangnya gigih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirud da'wah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.